Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dion Gutawa. Jadi kali ini saya akan memperkenalkan apa itu malware analysis, reverse engineering, dan juga nanti kita akan membahas atau mengecek suatu link atau suatu file, apakah suatu link atau file tersebut terkena virus seperti malware, trojan, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama ada malware analysis. Apa sih itu malware analysis? Malware analysis adalah proses mempelajari dan memahami fungsi, asal dan potensi dampak dari perangkat lunak berbahaya atau malicious software atau disingkat malware seperti virus, trojan, worm atau ransomware. Secara sederhana, ini adalah proses membedah malware untuk mengetahui cara kerjanya dan apa yang bisa dilakukan pada sistem yang terinfeksi. Tujuan utamanya dilakukan malware analysis sangat krusial dalam keamanan cyber. Yang pertama, identifikasi dan pemahaman, menentukan jenis malware, bagaimana ia menyebar, dan apa niat jahat pembuatnya, misalnya mencuri data, merusak sistem, atau meminta tebusan. Selanjutnya, pengembangan strategi mitigasi, menggunakan informasi yang didapat untuk membuat tanda tangan, deteksi yang lebih akurat untuk antivirus atau sistem keamanan jaringan. Berikutnya, respon insiden, mempercepat tim keamanan untuk merespon insiden, membersihkan infeksi, dan memulihkan sistem yang rusak. Yang selanjutnya, membuat indikator of compromise atau IOC, yaitu mengidentifikasikan file hash, alamat IP atau domain yang dihubungi, atau registrasi key yang dimodifikasi oleh malware. IOC ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan malware dan sistem lainnya. Ada dua perangkat utama dalam analisis malware, dan biasanya keduanya dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Yang pertama ada analisis statis. Definisinya, pemeriksaan terhadap malware tanpa menjalankannya. Analisis memeriksa kode, struktur, metadata, dan string yang ada di dalam file malware. Analoginya seperti membaca cetak biru atau blueprint atau resep sebuah masakan tanpa benar-benar memasaknya. Seperti ini, ketika kita melihat hash file seperti MD5, SH256 untuk membandingkan dengan basis data malware yang sudah ada, memeriksa metadata, ukuran file, atau kompilasi jenis packer yang digunakan, melihat string yang ada di dalam binary seperti nama file, URL yang mungkin dihubungi, dan pesan kesalahan. Seterusnya menggunakan disassembler untuk melihat kode mesin atau instruksi program. Yang kedua ada analisis dinamis. Analisis dinamis adalah upaya melakukan eksekusi malware di dalam lingkungan yang aman dan terisolasi atau sandbox mesin virtual untuk mengamati perilakunya secara langsung. Analoginya seperti kita menonton sebuah masakan dibuat dari awal hingga selesai di dalam kotak kaca yang aman. Atau kegiatannya memantau perubahan sistem file, pembuatan, modifikasi atau penghapusan file, memantau perubahan registrasi Windows, mencatat aktivitas jaringan, yaitu alamat IP atau domain yang dihubungi oleh malware. Selanjutnya menggunakan debugger untuk mengamati status internal program saat sedang berjalan, termasuk memori dan register. Jadi, secara singkatnya, malware analysis ini adalah proses investigasi program jahat atau malware untuk memahami cara kerjanya dan tujuan kejahatannya, yang membuat penangkal atau signature dan indikator of compromise atau IOC agar ancaman serupa bisa dideteksi dan diblokir. Jadi di sini saya akan menggunakan VirusTotal sebagai screening awal untuk melihat apakah malware sudah dikenal oleh banyak vendor. Jadi kita sudah di dalam situs VirusTotal ya, yaitu kita mengecek apakah file kita atau URL kita ada malwarenya ataupun virus lainnya. Dan di sini kalau kita file itu kita bisa drag and drop atau kita choose file, dan di sini saya akan menggunakan URL saja. Di sini saya sudah mengkopas ya dan memasukkan URL yang akan kita cek, dan kita coba klik search atau enter. Dan ya, hasilnya seperti ini. Ada terdeteksi ada dua malware ya atau virusnya.
Tuh, di sini ada CRDF yaitu ini, dan di sini selebihnya aman. Oke, di sini saya sudah menemukan link yang lainnya dan kita coba. Nah, maka di sini nol terdeteksi ya. Jadi di sini aman. Tidak ada virus satupun yang terdeteksi. Ya, di sini ada detailnya juga. Di sini aman banget ya, teman-teman. Oke, setelah kita jalankan virus totalnya tadi, kesimpulannya adalah Anda bisa menggunakan virus total sebagai alat screening dan konfirmasi pertama yang sangat efektif dalam tahap malware analisis. Namun, untuk benar-benar memahami cara kerja, tujuan, dan membuat penangkal yang akurat terhadap malware canggih, Anda tetap memerlukan analisis statis, mendalam, dan analisis dinamis manual di lingkungan sandbox pribadi Anda. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reverse engineering. Apa sih reverse engineering itu? Reverse engineering adalah proses membongkar dan menganalisis suatu produk, fisik atau perangkat lunak untuk memahami cara kerjanya, tujuan, dan desainnya tanpa akses langsung ke dokumentasi atau kode sumber aslinya. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi desain, menemukan kelemahan, meningkatkan fungsionalitas, atau membuat produk yang kompatibel. Ya, semacam ketika kita tidak mau membeli game atau aplikasi edit misalnya, dan itu berbayar semua, kita bisa mendownload langsung dari web yang sudah di reverse engineering. Ya, file crack lah, agar kita dapat mengakses secara gratis. Kesimpulannya, reverse engineering adalah pekerjaan detektif di dunia teknik dan teknologi. Kita mulai dari hasil akhir untuk menemukan asal-usulan dan cara kerjanya. Sekian dari saya, Dion Gutawa. Selamat beristirahat.